Libur Tahun Baru 2022 di Malinau, Pelabuhan Speedboat Malinau, kota ditutup pada hari ini, Sabtu 1 Januari. Upaya tersebut dilakukan untuk menyiasati peningkatan kasus COVID-19 pada permulaan lembar pertama tahun 2022. Pelabuhan Speedboat Malinau Kota yang biasanya melayani rute keberangkatan menuju Kota Tarakan berhenti beroperasi sementara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltar, ada Muhammad Supri di sana. Halo Supri. Halo rekan Firza. Supri, bisa Anda informasikan bagaimana strategi Satgas COVID-19 mengurangi lonjakan kasus di tahun baru 2022 ini? Baik Firza, untuk di Kabupaten Malinau sendiri sebelumnya sudah kami laporkan bahwa ada 5 pengetatan atau pemeriksaan di pos pintu masuk di Kabupaten Malinau. Di antaranya mengawasi pintu-pintu masuk, akses moda transportasi udara, laut, dan darat, termasuk pos perbatasan di kecamatan atau kabupaten perbatasan antara Kabupaten Malinau dan kabupaten tetangga di Kaltara. Untuk strategi yang diterapkan saat ini berdasarkan kesepakatan dari Satgas Penanganan COVID-19 Malinau bahwa tidak ada penyekatan, tidak ada pos-pos penyekatan di 5 pos tersebut. Namun petugas kesehatan dan personel gabungan yang tergabung melalui operasi Lilin Kayan 2021 di Malinau menyepakati bahwa pemeriksaan tetap ada, namun tidak seketat pada tahun 2020 lalu, di mana diminta beberapa persyaratan untuk pelaku perjalanan. Nah, untuk di Kabupaten Malinau sendiri, jika pelaku perjalanan yang akan masuk ke Kabupaten Malinau tidak melengkapi persyaratan tersebut, tidak lagi diarahkan untuk putar balik seperti pos-pos penyekatan terdahulu. Namun pelaku perjalanan akan didata, kemudian di data tersebut akan diserahkan kepada fasilitas kesehatan masyarakat terdekat atau puskesmas terdekat. Nantinya ini digunakan untuk memudahkan tracing dan tracking ketika nantinya ada lonjakan kasus di wilayah tersebut yang berujung pada lonjakan kasus di awal tahun berkaca pada tahun-tahun sebelumnya. Metode tersebut dinilai oleh Satgas Penanganan COVID-19 Malinau sebagai efektif untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus di wilayah-wilayah sekitar wilayah ibu kota perkotaan. Supri, kemudian bagaimana langkah penanganan kasus dari aspek fasilitas dan juga SDM kesehatan di Malinau? Baik, kemarin juga Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau telah menggelar rapat bersama dengan stakeholder terkait dan masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau, mulai jenjang perangkat desa, RT, hingga kecamatan. Kemarin sempat dilaporkan bahwa salah satu yang menjadi fokus utama dari Satgas Penanganan COVID-19 Malinau adalah upaya penanganan, di mana upaya penanganan ini sangat bergantung pada fasilitas karantina atau isolasi terpusat yang ada di Kabupaten Malinau, di mana di Kabupaten Malinau memusatkan fasilitas isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau. Untuk laporan kesiapan dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sendiri, telah disiagakan perawat dan dokter atau tenaga kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus di awal tahun baru 2022. Untuk yang paling penting adalah berdasarkan rapat tersebut adalah untuk fasilitas karantina atau isolasi suspek atau pasien yang terkonfirmasi COVID-19 telah disiapkan sebanyak 15 tempat tidur yang terdiri dari 7 ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. Kemudian jika nantinya terjadi lonjakan kasus yang signifikan, disiapkan lagi sebanyak 32 tempat tidur dan 8 kamar ruangan khusus fasilitas isolasi pasien COVID-19. Berdasarkan data terbaru Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, saat ini Kabupaten Malinau menerapkan PPKM level 1, di mana data terbaru juga menunjukkan bahwa belum ada peningkatan signifikan atau tidak ada sama sekali peningkatan signifikan, di mana kasus aktif per hari ini tanggal 1 Januari 2022 masih bertahan di 1 kasus aktif. Bagaimana kemudian dengan pintu keluar masuk, seperti apa pemeriksaan yang dilakukan petugas dan tenaga kesehatan yang ada di Malinau? Baik, untuk di antara 5 posko pintu masuk di Kabupaten Malinau, 2 diantaranya mendapatkan
perhatian yang lebih serius dibanding moda transportasi yang lain, di mana jalur darat penghubung antara kecamatan Kabupaten Malino dengan Kabupaten Nunukan di sebelah utara dan di sebelah timur ada perbatasan antara Kabupaten Malino dengan ibu kota provinsi Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tanah Tidung. Untuk wilayah-wilayah seperti ini, petugas disiagakan di 2 posko perbatasan tersebut. Seperti yang dibahasakan sebelumnya, bahwa untuk mencegah terjadinya lonjakan, masing-masing pelaku perjalanan akan didata. Jika nantinya ada lonjakan kasus COVID-19 di daerah, akan mempermudah petugas dalam melakukan tracing dan tracking. Untuk pemeriksaan sendiri tidak seperti digambarkan sebelumnya, tidak begitu ketat seperti ada posko penyekatan dan lain-lain, namun bersifat humanis, di mana petugas standby menjaga pos tersebut selama kurang lebih hingga malam hari, sekitar pukul 24.00 malam hari. Dilanjutkan pagi hari secara bergantian dengan beberapa petugas gabungan yang tergabung dalam operasi Lilin Kayan 2021. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.